diri, pulang lagi ke Solo, ya, mengantarkan umitnya, datang lagi ke kawan saya yang perjuangan yang luar biasa. Alhamdulillah tidak hadir banyak kita semuanya. Pada itu, baiklah kita dengarkan fatwa dari beliau kepada Taufik Nobel bin Muhammad Ali Idris. Kami persilahkan dan nanti dimohon untuk doanya. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang insya Allah tanda-tanda barokah tampak, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat barokah. Sholawat serta salam yang menjadi jalan selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kita termasuk manusia yang bisa banyak bersholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua, khususnya kawan-kawan yang ada di hadapan saya dan pemirsa dimanapun antum berada, bulan ini adalah bulan yang kita semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya. Jadi ada waktu biasa, ada waktu luar biasa. Walaupun waktu yang biasa itu nggak biasa, karena setiap waktu tetap mulia. Tapi Allah memilih waktu-waktu tertentu menjadi lebih mulia dibandingkan waktu yang lain. Contoh hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya seluruh hari. Makanya malam Jumatnya pun menjadi istimewa. Beda malam Jumat dengan malam Ahad. Beda malam Jumat dengan malam Ahad. Malam Jumat itu kata Nabi Muhammad SAW adalah malam yang bergegap gempita dengan cahaya, gemerlap cahaya. Itu malam Jumat. Tapi kalau dulu kita suka nonton tontonan tertentu, ya, malam Jumat itu malam demit. Betul. Malam Jumat itu malam setan. Malam Jumat itu malam hantu, horor. Ya. Nah, itu yang buat gak paham, ya, gak paham agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak paham Islam. Kalau Muslim gak ada malam horor, itu gak ada. Mau malam Jumat, mau malam Senin, mau malam Selasa, mau malam Rebu, mau malam Kamis, gak ada malam hantu, ya tidak ada. Terutama malam Jumat. Malam Jumat itu malam sholawat. Malam Jumat itu malam untuk baca surat Al-Kahfi. Malam Jumat itu malam yang kita diperintahkan banyak berdoa, karena di antara waktu yang tidak ditolak untuk berdoa adalah malam Jumat. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang nggak mau kita, ya, nggak mau kita sebagai hambanya Allah memakmurkan malam Jumat. Gak mau kita nanti kalau ba'dal maghrib pergi ke masjid untuk maulid, untuk sholawat. Maka mulai dimunculkan ketakutan. Hati-hati kalau malam Jumat jangan keluar, nanti ketemu setan.
Ikhwani rahimakumullah, gak usah takut ketemu setan karena kita sudah hidup bersama setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Iya, makanya kalau malam Jumat itu malam kumpulnya rohnya orang-orang soleh. Kalau yang salah, yang meninggalnya nggak bener, naudzubillah min dzalik, tidak bisa rohnya gentayangan, yang ada rohnya diganyang, disiksa, dihajar di alam kubur, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat dari segala bentuk siksa dunia, siksa akhirat, dan apapun itu siksanya, mudah-mudahan selamat. Intinya saya pengen ngomong, pokoknya ada malam yang biasa, ada malam yang luar biasa. Ada waktu yang biasa, ada waktu yang luar biasa. Di antaranya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan yang diluar biasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua udah ngerti 4 bulan tersebut. Nah, bulan Rajab ini istimewa karena sendiri, gak punya teman. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berkomplot, bersahabat, berteman, 3 jejer jadi 1. Tapi Rajab sendiri. Ya, Rajab sendiri, jauh sendiri. Rajab ini menjadi sangat istimewa karena dia sendiri dan karena dia jauh dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka bulan Rajab dipilih bulan pertemuannya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah terjadi kepada siapapun, hanya terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya kita tuh kalau masuk bulan Rajab kok ya kurang greget. Bukan gak mulia kan, tapi kok kurang greget. Alhamdulillah, sebagai bangsa yang bersyukur pada Allah Ta'ala, kita dikasih merdeka di bulan Agustus, betul? Jadi kalau mau masuk bulan Agustus terasa gregetnya. Jalanan mulai dicek, bendera merah putih mulai dikibarkan. Itu namanya hubbul watan minal iman. Itu namanya la in syakartum la azidannakum. Itu namanya syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperingati kemerdekaan ini dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan Rajab ini gak bisa disamakan dengan nikmat manapun. Kenapa? Karena di bulan Rajab inilah antum semua dan saya, kita semua disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tidak ada siapa-siapa di sana, hanya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Allah Ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, Rasul mengatakan itu di mana? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Ujungnya jagat raya. Allah enggak bertempat di suatu tempat dan tidak ada tempat yang bisa ditempati oleh Allah Ta'ala, karena semua tempat adalah makhluk dan Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk. Maka Rasul ditempatkan di Sidratul Muntaha, bukan Allahnya ada di sana, tapi Rasul diletakkan di tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, sebagai tempat untuk Rasul bertemu dengan Allah, bukan tempat untuk Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa paham yang di sini? Belum. Gak paham-paham, tapi banyak yang belum. Boleh saya jelaskan dikit? Kita kalau nyebut masjid sebagai apa? Rumah Allah. Jadi kalau kita berangkat ke masjid kan sering ngomong mau ketemu Allah. Iya, mau ketemu Allah. Ketemu Allah di mana? Di masjid. Nah, masjid itu tempat untuk kita ketemu Allah, bukan tempat untuk Allah ketemu dengan kita. Paham gak sampai di sini? Jadi sampainya Rasul SAW ke Sidratul Muntaha, itu tempat yang Allah pilih untuk Nabi kita Muhammad SAW ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dipilih Sidratul Muntaha? Karena gak ada yang bisa nyampe di sana. Malaikat Jibril alaihissalam
mengatakan kalau saya melangkah seujung rambut pun akan hancur terbakar. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dipilihkan tempat yang tidak ada seorang pun bisa nyampe di sana. Nah, untuk nyampe ke sana nggak langsung, ada prosesnya. Ya, ada prosesnya, ada perjalanannya. Untuk nyampe ke sana butuh yang namanya kendaraan. Untuk nyampe ke sana butuh yang namanya guide, butuh yang namanya pembimbing. Walaupun Rasul SAW nggak butuh di-guide, nggak butuh dibimbing, tapi Allah mensunahkan, ya Allah memberikan syariat, ya Allah mencontohkan. Nabi kita Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, dikasih kendaraan yang namanya buraq. Untuk mendapatkan buraq, untuk mendapatkan teman malaikat Jibril alaihissalam, gak ujuk-ujuk kemudian diberangkatkan, harus mengalami dulu yang namanya ujian. Diuji dengan hal-hal yang gak enak, diuji dengan hal-hal yang berat, cacian, makian, hinaan, kehilangan, dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada pelajaran, kalau jenengan, kalau kita mendapatkan hal-hal yang gak enak, itu pertanda lagi dibekali untuk dinaikkan. Ya, lagi dibekali untuk diberi teman, lagi dibekali untuk diberi kendaraan. Maka langsung harus semangat. Setelah ini aku akan naik pangkat. Setelah ini aku bisa melejit dengan cepat. Setelah ini aku gak akan sendirilah lagi, karena Allah akan kirimkan teman. Kalau dia bisa bersabar dengan semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, Allah taala memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya adalah karena Rasulullah lagi mengalami sesuatu peristiwa yang menyedihkan. Peristiwanya menyedihkan, peristiwa yang gak enak. Maka Allah taala pengen menghibur Nabi Muhammad SAW. Allah pengen menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran, kalau kita melihat teman kita lagi susah, kita melihat teman kita lagi sedih, maka salah satu amal yang paling utama adalah menghiburnya, menyenangkannya. Bayangkan, yang menghibur adalah Allah, yang menyenangkan adalah Allah. Maka Allah menghiburnya gak nanggung-nanggung. Ya, Allah menghiburnya gak nanggung. Yang pertama kali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur dengan diberi kendaraan yang tidak ada di jagat raya. Ya, semalam saya ceramah di Madiun dekat Ponorogo pertengahan. Ini mungkin banyak yang bahas bab buruk, tapi ada satu pembahasan saya yang mungkin belum dibahas sama yang lain, atau mungkin dibahas tapi nggak diingatkan, nggak digaris bawahi, nggak dikasih pentung 5. Jadi kurang perhatian. Buruk itu kendaraan yang tidak kita temukan di showroom mobil, nggak ada. Walaupun nanti setelah sekian tahun sebelum kiamat ada kendaraan-kendaraan yang luar biasa, dan tidak mungkin kendaraan itu melebihi kendaraan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Gak mungkin melebihi kekuatan yang dimiliki oleh muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memindahkan tahta Balqis. Hanya hitungannya itu setengah detik mungkin, atau nggak sampai setengah detik, sekejap mata, karena itu waktu yang dipahami oleh manusia di masa itu. Ya, manusia di masa itu kecepatannya, hitungannya dengan bagaimana? Dulu nggak ada jam, detik, menit, nggak ada. Dulu kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengukur waktu sesuai dengan keadaan zaman itu. Contoh, ketika ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu mau meninggal dunia, wasiat kepada sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajmain, nanti kalau saya meninggal dunia, setelah saya dimakamkan, kalian semua jangan tinggalkan makam saya ya, tunggu saya dulu, temani saya dulu, karena saya baru pindah rumah, masih warga baru di alam kubur, masih asing, jangan langsung ditinggal sendiri, temani saya. Berapa lama waktu
untuk nemeninya, nggak disebut jam, nggak disebut menit, karena belum ada jam, karena belum ada menit. Maka menggunakan ukuran kebiasaan orang zaman dahulu. Ya, temani saya selama kalian menyembelih unta yang kecil, kemudian mengulitinya, memotong-motong dagingnya, kemudian membagi-bagikannya sesuai kebiasaannya. Oh, segitu ukurannya. Ya, ukurannya segitu. Dulu nggak ada meteran. Ya, belum ada 1 meter, 2 meter. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika mau meninggal dunia wasiat. Ya, wasiatnya bagaimana? Makamkan saya dekat dengan Masjidil Aqsa. Dekatnya seberapa jauh? Karena belum ada meteran, maka menggunakan suatu permisalan. Walaupun sejauh melemparkan batu, walaupun sejauh melemparkan batu dengan lemparan yang normal. Nah, jaraknya seberapa? Makamkan saya jaraknya maksimal ya segitu, jangan lebih dari itu. Itu kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Makanya ketika muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam ditanya, ya siapa yang bisa memindahkan tahta Balqis, Jin Ifrit mengatakan, aku sebelum engkau selesai ceramah. Sebelum engkau selesai ceramah. Nabi Sulaiman kalau ceramah kurang lebih 1-2 jam kalau pakai ukuran sekarang ya. Sebelum engkau selesai ceramah, muridnya Nabi Sulaiman mengatakan, ya engkau pejamkan mata, belum dibuka udah nyampe. Karena itu ukuran yang paling cepat. Nah, itu udah selesai. Gak ngomong 1 detik, gak ngomong 2 detik. Artinya kecepatannya lebih cepat dari itu. Inilah kecepatan yang udah dituliskan di dalam wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada kendaraan dengan kecepatan yang luar biasa, kendaraan itu tidak akan bisa disamakan dengan buruk. Gak ada satu kendaraan pun dalam imajinasi manusia yang sama dengan buruk. Kenapa? Buruk itu bukan produk jagat raya. Jagat raya kasat mata ataupun yang gak kasat mata, alam gaib maupun alam nyata. Kenapa? Karena buruk bukan bagian dari dunia yang nyata maupun dunia yang tidak nyata, alias dunia yang bisa dilihat oleh mata maupun dunia yang tidak tampak oleh mata. Karena buruk adalah kendaraan dari alam akhirat yang Allah kirimkan ke alam dunia. Ini ada suatu peristiwa yang luar biasa, di mana alam akhirat bisa gabung dengan alam dunia. Itu hanya berkat lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah datangkan akhirat ke dunia, bagaimana Allah wujudkan akhirat di dunia dan dilihat oleh manusia yang namanya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena Allah cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika Rasul SAW menggambarkan bagaimana kecepatannya buruk, maka Rasul menggunakan istilah yang bisa dipahami oleh manusia yang hidup sezaman dengan beliau. Buruk itu sekali melangkah sejauh pandangan mata. Saya ngomongnya kecepatan ya, karena tadi ngegas mobilnya ya banter-banter. Jadi ngomongnya juga ngegas, terus gak pakai ampukan. Walaupun baru turun dari mobil semangat ya, semangat. Jangan jadi orang yang lemes, yang lemah gitu. Saya yang baru datang dari jauh, dari mulai subuh tadi, mulai semalam nyetir terus aja semangat. Masa antum yang duduk di sini sambil nabur rebana sambil pikir begitu kok ya udaranya juga enak, kemudian kok lemes, maka terjadi perbedaan di antara kita yang luar biasa. Nyala muda harus semangat. Nih, buruk ya. Jadi buruk itu kendaraan dari mana? Alam dunia atau alam akhirat? Sabar dulu. Buruk itu kendaraan dari jannah, dari surga. Surga itu alam dunia atau alam akhirat? Alam akhirat. Untuk nyampe ke surga, kapan kita mati masuk surga? Nanti dulu. Meninggal dunia, kalau beruntung dapat nikmat surga, enggak. Kenikmatan surga, tapi belum masuk surga. Surga masih digembok, masih disegel. Nanti yang boleh membuka hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah dibuka oleh Rasulullah SAW, baru boleh semua masuk surga. Kapan itu bukanya?
nanti kalau udah kiamat manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, kemudian terjadi persidangan, baru diantarkan ke surga, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti perjalanannya panjang atau nggak panjang? Panjang. Tapi demi menyenangkan Nabi Muhammad SAW, nikmat surga itu disegerakan dimunculkan di dunia untuk Rasulullah SAW. Buruk itu nikmat surgawi. Buruk itu salah satu kenikmatan surga yang nanti dinikmati di surga. Tapi untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul itu lebih daripada surga, yang surga itu rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Laulahu, yang kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, Allah gak akan ciptakan surga. Semua keindahan surga gak bisa dibandingkan dengan indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menyenangkan kekasih Allah ini, maka bagian dari surga itu diwujudkan ke alam dunia. Kamu baru lihat mobil Porsche aja, Masya Allah. Iya, kita ini baru lihat mobil apa itu, Ferrari, Masya Allah. Kanjeng Nabi ditunjukkan buruk. Tidak ada. Mana ain ra'at, wala udhun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu karena Rasul Muhammad SAW udah melihat, ya, udah mengicicipi, udah merasakan, maka bisa menggambarkan. Gambarkannya bagaimana? Ma'ain ra'at. Gimana ya saya mau jelaskan? Mata gak pernah lihat. Berarti yang menjelaskan udah lihat. Betul. Wala udhun sami'at. Gimana saya mau menjelaskan? Kalau telinga belum pernah dapat cerita yang model begitu, gak ada beritanya. Wala khatar ala qalbi bashar. Dan bagaimana saya bisa jelaskan? Lawang khayalan pun gak bisa menjangkau. Belum pernah dikhayalkan oleh manusia. Seindah apapun kamu menghayalkan nikmat surga, bukan itu. Bukan itu. Jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, jauh lebih top. Untuk kita, untuk Nabi Muhammad SAW sudah dilihat semuanya. Makanya Rasulullah SAW udah bisa ngomong, wahai Bilal, ini sabi juga pernah alih bil jannah. Bilal, waktu aku jalan-jalan di surga, aku mendengar suara langkah kakimu di belakangku. Dengar dulu saya. Rasulullah SAW bisa ngomong, aku melihat rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Udah lihat, bahkan udah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pura kenikmatan surgawi yang Allah tunjukkan pada Nabi di muka bumi dan dikendarai oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Menghibur. Makanya kamu kalau mau menghibur orang soleh jangan nanggung-nanggung. Mau menghibur orang soleh berikan mobil kok harganya murah. Mau menghibur orang soleh itu cari seorang mobil yang paling mahal, kemudian datangkan yang orang nggak punya. Yai, ini hadiah. Masya Allah, ini menghibur. Ini menghibur. Kalau mobil sejuta umat siapapun bisa beli kan? Itu biasa-biasa saja. Ini contoh ya, gimana cara menghibur. Kalau menghibur jangan nanggung. Tunjukkan semua kemampuanmu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sudut pandang yang berbeda dari Isra Mi'raj ya. Kalau kita bahas yang biasa-biasanya kan udah biasa. Ini sudut pandang yang berbeda. Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menghibur Ratu Balqis. Biar nanti senang terus masuk Islam. Jadi salah satu cara dakwah itu adalah gimana objek dakwah itu senang, akhirnya mau dan mendapat hidayah. Maka untuk menghibur Ratu Balqis, Nabi Sulaiman membuat sesuatu yang gak dibuat orang lain. Membuat sesuatu hanya untuk nyambut Ratu Balqis. Satu orang dibuatkan itu pendopo, padahal sudah punya kerajaan. Nabi Sulaiman sudah punya istana. Istananya hebat, istananya luar biasa. Tapi untuk nyambut Ratu Balqis yang akan datang, Nabi Sulaiman buatkan pendopo khusus, pendopo untuk nyambut. Hebatnya di mana? Di zaman itu, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam,
Nabi Sulaiman udah bisa buat suatu pendopo yang lantainya itu dari marmer, yang marmernya itu bukan marmer warna putih, tapi marmernya marmer bening, khawarir, seperti gelas-gelas, ya seperti gelas, beningnya luar biasa, di bawahnya ada air dan ada ikan-ikan di dalamnya. Ketika Ratu Balkis mau melangkahkan kaki, sampai akhirnya dicincin sedikit bajunya. Biar apa? Gak kena air. Dikira itu adalah air. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Sulaiman udah bisa membuat ya sistem udara di bawah lantai di masa itu, dan detailnya luar biasa. Saya nggak akan bahas itu. Yang pengen saya bahas ini loh, mau menyenangkan orang, sungguh-sungguh mau menyenangkan orang, nggak nanggung. Itu kan bikul syait. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah datangkan buruk. Ya Allah datangkan buruk, kendaraan yang la madzilah, nggak ada yang bisa menyamainya, nggak ada yang bisa menyerupainya. Dan betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW, naik kendaraan yang sekali melangkah sejauh pandangan mata, tapi bisa digunakan di muka bumi. Gimana caranya? Sorry bro, saya sopir jadi saya paham. Mobil itu kalau gasnya galak, cc-nya misalnya 5.000, ya cc-nya 5.000 sport. Terus lu jalan di kampungnya kecil, ngegasnya gimana? Betul ya? Ngegasnya gimana? Harus pakai perasaan yang luar biasa. Lo mobil sport jalan di kampung cc 5.000 sport, iya. Ngegasnya pelan-pelan, berarti supirnya luar biasa. Itu cc-nya 5.000. Lah buruk ini cc-nya berapa? Sekali melangkah sejauh pandangan mata, disuruh parkir di Madinah dulu. Padahal Mekah ke Madinah, ya dari Mekah ke Madinah kalau naik kereta api cepat 2 jam setengah. Kereta api cepat tuh yang kalau nanti dengan haji dan umroh insya Allah nyampe ke sana. Terus nanti beli tiket naik kereta api cepat itu, yang kecepatannya 300 km per jam, 2 jam setengah dari Mekah ke Madinah, 2 jam setengah. Itu kecepatannya 300 km per jam. Nah ini buruk sekali melangkah sejauh pandangan mata. Nah waktu Rasulullah naik, kemudian cara mengendalikannya gimana? Berapa langkah? Setelah itu melanjutkan perjalanan harus sampai Bukit Turusina. Gimana cara mengendalikan buruk? Ini mungkin kan gak dibahas. Kita cuma Rasulullah naik buruk dari Mekah ke Madinah, mampir ke Bethlehem, mampir ke Bukit Turusina dan lain sebagainya. Tapi gak dibahas bagaimana cara mengendalikannya. Ini menunjukkan betapa gagahnya Nabi Muhammad SAW, betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW, betapa luar biasanya Nabi Muhammad SAW mampu mengendalikan kendaraan yang beliau belum pernah menungganginya, beliau belum pernah nyupirinya, beliau belum pernah berinteraksi dengannya. Bukan kuda, bukan onta, bukan sapi, bukan. Tapi ini sesuatu yang gak ada di jagat raya, nyari gak ada. Bukan macan, bukan singa, tapi buruk yang sekali melangkah sejauh pandangan mata. Hebat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Nah itu caranya Allah menghibur. Caranya Allah menghibur, kendaraannya yang luar biasa. Setelah itu diajak wisata religi, diajak ke Bukit Turusina. Ayo ke Turusina dulu, Bukit Turusina. Ditunjukkan satu tempat di mana Allah turunkan wahyu pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini mau dapat wahyu, ada ceritanya enggak? Ada. Bagaimana ceritanya? Awalnya Nabi Musa diambil anak sama Fir'aun, tinggal di istana Fir'aun, disenangkan oleh Fir'aun, dikasih fasilitas oleh Fir'aun, dipilihkan guru-guru matematika, fisika, kimia, biologi, teknik, politik, permiliter yang hebat dari kerajaan Fir'aun.
diajarkan kepada Nabi Musa oleh Fir'aun di sekolahnya Fir'aun, karena tinggal di istana Fir'aun. Tapi ujung-ujung Nabi Musa melakukan sesuatu yang membuat Fir'aun marah. Kemudian Nabi Musa pun harus pergi meninggalkan kerajaan. Statusnya berubah dari orang terdekat di istana menjadi orang yang paling dicari untuk dihukum, dicari dan dihukum oleh satu negara. Maka Nabi Musa alaihissalam melarikan diri dari kerajaan Fir'aun, kemudian ketemu dengan calon mertuanya, seorang nabi, dan akhirnya menikah dengan putrinya dan hidup di sana 8 atau 10 tahun. Artinya setelah diusir, setelah dikejar, setelah disingkirkan, setelah yang gak enak, akhirnya dapat mertua alias dapat istri. Awal nikmat. Setelah gak enak, terus nikah. Enak apa gak enak? Nanti dulu nikahnya dengan siapa? Oh, nikahnya dengan sembarangan pria atau sembarangan wanita bisa jadi bencana berikutnya. Tapi menikahnya dengan wanita yang salihah, putri seorang Nabi Syuaib alaihissalam, meskipun khilaf ulama Syuaibnya yang mana ini, iya. Tapi seorang Nabi Syuaib alaihissalam menikah dengan putrinya, yang putrinya saja jalan itu tidak mau, ya, tidak mau jalannya di belakangnya di depannya Nabi Musa, mintanya di belakang. Nabi Musa yang nggak tahu jalan disuruh jalan di depan, sementara yang tahu jalannya di belakang. Dan ketika jalan tanya alamat nggak mau ngomong, kanan kiri nggak mau ngomong, ngasih isyaratnya apa? Dengan lempar batu. Kalau belok kanan lempar batu ke kanan, belok kiri lempar batu ke kiri. Saking ini wanita yang salihahnya luar biasa. Maka kalau cari istri yang model begini, yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya setelah menikah dengan wanita yang salihah, hidupnya bahagia, punya semangat yang luar biasa, berani kembali ngajak istrinya, yuk kita balik ke Mesir. Bayangkan, buronan yang belum diampuni, buronan yang belum dapat surat pembebasan, buronan yang statusnya masih dikejar dan dicari, datang pulang membawa istri, berani, gak takut. Kenapa? Hatinya sudah mantap karena punya pendamping jiwa, yang jiwanya itu sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semangatnya menggebu-gebu, tidak takut untuk mengalami hal-hal yang gak enak karena udah bersama yang enak, wanita yang sholihah, wanita yang kita skunu ilaiha, yang kamu bisa menemukan ketenangan ketika hidup bersamanya. Semoga antum semua dan kita semua mendapatkan pasangan hidupnya semacam itu, amin. Dan semoga pasangan hidup kita dan diri kita juga dijadikan pasangan hidup yang semacam itu, amin, Allahumma amin. Setelah gak enak, akhirnya naik ke gunung, diangkat jadi rasul, dikasih wahyu. Betul ya? Nah, Allah mau ngasih tahu dulu, gak enak dulu, baru dikasih wahyu. Nah, makanya ikhwani rahimakumullah, setelah wisata religi ke Bukit Tursina, ke Bethlehem, dimasukkan ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Meeting, pertemuan dengan siapa? Seluruh nabi dan rasul yang ada di jagat raya. Semuanya nabi dan rasul yang ada di jagat raya sama Allah diperintahkan kumpul di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Allah pernah mengikat perjanjian kepada setiap nabi dan rasul di setiap waktu dan setiap tempat. Kalau Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di zaman kalian dan di tempat kalian, kalian harus turun pangkat menjadi pengikutnya. Makanya Nabi Isa alaihissalam yang sampai saat ini masih hidup di tempat yang Allah tentukan dan Allah simpankan untuk beliau, Nabi Isa alaihissalam nanti ketika dikembalikan oleh Allah Ta'ala, maka turun pangkat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi turun pangkatnya itu naik pangkat. Kenapa? Karena jadi umat Nabi Muhammad SAW itu didambakan oleh semua nabi dan rasul. Bahkan Nabi Musa mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad, ya Allah tolong jadikan aku umatnya Ahmad, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kalimullah pilih turun pangkat jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena pangkatnya umat Nabi
Nabi Muhammad ini keambiya Bani Israel, seperti Nabi-Nabi Bani Israel, dan punya keistimewaan yang luar biasa. Nabi Isa akhirnya menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pertemukan semuanya untuk apa? Agar semuanya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, agar semuanya di bawah komando Nabi Muhammad SAW, agar semuanya nurut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan Rasul jadi imam. Kalau Rasul rukuk, semua ikut rukuk. Rasul i'tidal, semua ikut i'tidal. Rasul sujud, semua ikut sujud. Allah ingin ngasih tahu, tuh semua Nabi dan Rasul semuanya bersamamu dan di bawah komandomu. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Saya mau nanya, bayangkan kalau dengan lagi sedih, terus dikumpulkan semua kiai setulungagung. Terus kiainya bilang, saya ini dan kawan-kawan datang ke sini siap melaksanakan perintah. Terhibur atau enggak terhibur? Terhibur. Masya Allah, Kiai nggak usah begitu Kiai, kan begitu kita ya. Loh enggak, siap saya. Terhibur. Dan ini yang dikumpulkan bukan satu kota, sejagat raya Nabi dan Rasul dikumpulkan untuk tunduk di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi dihibur, disenangkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, terus akhirnya naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, ya Sidratul Muntaha. Nah, terus menghadap Allah Taala. Di situ mengucap tadi, ini sengaja saya sampaikan muter dulu kan ya. Nah, modelnya ujungnya baru disebutkan mundur ke belakang. Sekarang sampai pada titik ini. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jawaban Allah? Apakah Allah mengatakan, memang aku seperti itu? Memang aku yang layak mendapatkan pujian? Memang semua pujian itu milik aku? Apakah Allah berkata begitu? Enggak. Pujian dari Nabi Muhammad SAW dijawab pujian dari Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka, bukan Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad, enggak. Assalamu alayka ya Ahmad, enggak. Assalamu alayka ya abdi, enggak. Assalamu alayka ya nabi, enggak. Tapi assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu kalimat pujian yang luar biasa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini buat yang paham, bayangkan betapa senangnya hati Nabi Muhammad SAW. Begitu ketemu Allah langsung dijamin selamat. Assalamu alayka, kamu selamat. Kamu gak akan dapat celaka. Kamu gak akan dapat hal-hal yang tidak menyenangkan dari aku. Kamu mendapatkan keselamatan dariku. Karena assalam, nama assalam namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaik. Jadi keselamatan itu akan aku lekatkan kepada dirimu, aku berikan kepadamu. Gak mungkin kamu gak selamat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan rahmat Allah serta berkah-berkahnya untuk wahai Nabi Muhammad SAW. Senang Nabi Muhammad SAW. Cuman yang membuat saya saat itu apa ya yang di hati Nabi Muhammad SAW? Dalam kondisi senang begitu kok nggak mikirin dirinya. Dalam kondisi waktu sebelum berangkat dicaci, dimaki, dihina, diusir, disakiti, didolimi. Tapi begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadar qausain, yang dekatnya luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW diberi penghormatan yang luar biasa. Justru menjawabnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalam ya Allah, yang kamu ucapkan dari assalamu alaik, salam itu untukmu. Maka Rasul menyambung assalamu alaina, jangan hanya untuk aku ya Allah. Assalam tadi juga alaina, untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nabi kita
mengingat umatnya dan mengingat hamba-hamba Allah khusus agar mendapatkan ucapan salam langsung dari Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Coba bayangkan, ini hati yang seperti apa? Nah ini loh hatinya Rasulullah SAW. Makanya penerusnya Nabi Muhammad SAW punya sifat seperti itu. Wali itu sifatnya begitu, gak pernah melupakan murid-muridnya, gak pernah melupakan keluarganya, gak pernah melupakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Siapa yang ada di hatinya selalu diingat. Makanya dikatakan oleh para aulia wassalihin, ya, yang hebat itu bukan kamu mencintai wali. Yang hebat itu kalau kamu dicintai wali. Kalau mencintai semua orang yang kamu mencintai, tapi kalau sampai diakui cintanya lah, nggak semua orang cintanya langsung diakui. Maka kita sungguh-sungguh mencintai agar nanti diakui dan dicintai. Manfaatnya apa kalau udah dicintai? Kalau udah dicintai tadi ada dalam hati, sehingga ketika wali ini dapat ilmu yang di hatinya juga dibagi. Untuknya juga ya Allah, untuknya juga ya Allah, untuknya juga ya Allah. Maka berapa banyak aulia itu yang bersahabat dengan wali yang lain. Satu wali dapat ilmu, sementara wali yang lain ada di barat. Satu di barat, satu di timur. Maka yang di timur ini dapat ilmu, yang di barat dapat transferannya juga, dapat downloadannya juga, dapat share-sharean aplikasinya juga. Kalau bahasa Androidnya semacam itu ya, dapat share-shareannya juga, dapat sama. Kenapa? Karena ada di dalam wadah yang sama, di dalam hati yang sama. Nah inilah yang harus kita olah. Bagaimana kita bisa berada di hatinya wali, bagaimana kita berada di hatinya orang soleh. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kita khususnya, dan di negara-negara yang lain, dan terutama di Hadramaut dan sekitarnya. Diajarkan orang untuk mendapatkan cintanya ulama. Maka kita lihat dulu ya, orang-orang timur dulu bagaimana. Simbah-simbah kita dulu ya, bapak-bapak kita yang terdahulu, itu anaknya digandeng diajak pergi ke rumahnya kiai, betul atau betul? Anaknya digandeng diajak pergi ke rumahnya Habib, betul atau betul? Anaknya digandeng, istrinya digandeng, keluarganya digandeng diajak pergi ke rumahnya orang-orang yang soleh, betul atau betul? Kemudian dikenalkan, ini anak saya, ini istri saya, ini keluarga saya. Yai tolong diingat Yai, jangan lupa didoakan ya. Bahkan biar kiainya ingat, biar habibnya ingat, biar ustadznya ingat, maka melakukan hal-hal yang biar ingat. Melakukan hal-hal yang biar ingat. Sesuatu yang nanti akhirnya Pak Yai ingat, sesuatu yang akhirnya nanti ustadznya ingat, sesuatu yang akhirnya orang solehnya ingat. Contoh, lah kok pondoknya Pak Yai kebetulan kok lantainya itu belum dipaving. Datang ke rumah bawa anaknya, Yai ini anak saya Yai, doakan Yai jadi orang soleh Yai. Oh amin, kabul insyaallah. Yai ini kok belum ada paving ya Yai? Ah insyaallah nanti ada. Yai mohon maaf Yai, saya nggak bisa bantu apa-apa, tapi pavingnya ini insyaallah sekarang akan dikerjakan sama tukang-tukang saya kalau boleh. Oh silakan. Angkat satu telepon, pagi orangnya bertamu, sore sudah dipakai semua jadi. Malamnya Pak Yai rumah Allahumma. Yang diingat siapa? Ya tadi ini. Jadikan dia wali dan jadikan anaknya wali. Betul atau enggak betul? Betul. Cari cara agar kita diingat. Wadah itu satu santri. Ini contoh santri ya, satu santri, yang lainnya sibuk, tapi satu santri ini sibuknya lain, ngepel nyapu, sehingga selalu kelihatan oleh Pak Yai ini yang ngepel yang nyapu, ini yang ngepel yang nyapu, dipanggil senyum terus, gak pernah menunjukkan capek. Sementara yang lain dipanggil Fulan, Yai, tunjukkan lemesnya dulu, sendiko dewa Yai, sendiko dewa Habib, tapi lemes. Yang satu Fulan, Yai, dulu siap, wonten tugas nopo senyum. Ianya lihat, oh ini orang luar biasa. Ini orang gak pernah ngeluh, gak pernah ngomong apa-apa, kerja senyum. Maka malam itu kalau kiainya, habibnya, ustadznya dapat sesuatu dari Allah Ta'ala, pasti dia yang diingat. Gak mungkin tidak. Gimana caranya kita diingat oleh orang-orang yang soleh? Gimana caranya
kita ini bisa masuk dalam hatinya orang-orang yang soleh. Karena orang soleh itu punya satu sifat, kalau dapat nikmat nggak lupa sama orang-orang yang baik sama dia. Itu sifat. Bu, ini mau Ramadan ya Bu ya. Rajab, Syaban, Ramadan. Biasanya orang tua dulu kalau Ramadan, kalau masak sesuatu buat berbuka, ingat gak sama orang-orang yang dia sayang? Misalnya masak sayur asem, maka delalah itu budenya, doyannya sayur asem. Karena dekat sama budenya, bibinya, maka begitu masak sayur asem langsung ingat, ini kesukaannya budemu, nak, kesukaannya budemu. Maka langsung masaknya banyak, anaknya suruh nganterkan ke tempat budenya. Pertanyaan saya, budenya modal gak? Gak modal. Anteng di rumah gak masak, tiba-tiba dapat kiriman sayur asam. Modalnya cuma satu, masuk ke dalam hati dalam hati ponakannya. Ya, dalam hati ponakannya. Nah begitulah orang-orang soleh. Kalau kita masuk dalam hati orang soleh yang dapat sesuatu, kita akan dapat kirimannya. Ya, kita akan dapat kirimannya. Nah ini termasuk di antara hikmah ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul jawab assalamu alayna. Gak dipedewe. Iya ya Allah, terima kasih udah beri aku ucapan selamat. Memang dia di bumi jahat ya Allah, itu menyakiti aku ya Allah. Mereka gak usah selamat aja ya Allah, mereka biar celaka semua ya Allah. Enggak, tapi Rasul memberikan kesempatan pada semuanya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Hamba Allah yang soleh, yang meniru para anbiya wal mursalin, maka dia juga akan mendapatkan salamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat salamnya Allah, salam ketika di Sidratul Muntaha, salam ketika Mi'raj, salam yang sama. Assalamu alayka. Rasul lanjutkan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dirasa. Karena ini ilmu rasa, ya ilmu rasa. Jelas semuanya? Nah, setelah itu dikasih apa? Banyak. Dikasihnya banyak. Yang boleh di-share sholat. Yang lain rahasia. Lawang ada dua tokoh ketemu itu kalau selesai ada konferensi pers. Paling kan ngomongnya, ya tadi kami berbicara begini. Emangnya bicara begitu? Ya enggak. Yang diomongkan banyak, yang diobrolkan banyak, tapi gak boleh di-share. Ini yang boleh di-share. Nah, salah satu yang terhebat yang Allah perintahkan untuk di-share, disampaikan, dibagikan, diajarkan, dan diperintahkan manusia melakukannya adalah sholat 5 waktu. As-sholat. Ya, sholat 5 waktu. Sholat ini seringkali gak dipahami. Jadi kalau bicaranya yuk sholat, kadang-kadang ya kita nih ya, waduh mabuk, kesel, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi saya mau coba sudut pandang yang agak berbeda, boleh ya? Tapi setelah yang berikut ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tenang, ini diantara awal-awal ceramah. Berapa menit Mas Eko? Hah? 40 ceramah? Mosok. Saya udah bicara 41 sampai 48 menit. Yang benar kan? Belum ngomong loh. Terasa 48 menit? Enggak. Jadi yang waras siapa ini? 48 menit yang ngomong gak kroso, yang diajak ngomong juga gak kroso ya. Saya juga gak nyangka 48, saya kira tadi paling 10 menit atau 12 menit, 48 menit. Berarti saya menikmati dan mudah-mudahan antum tadi betul-betul menikmati. Ya amin Allahumma. Ini sekarang kan dunianya dunia maya. Zamannya zaman digital. Mobil sekarang itu yang dipamerkan adalah kemampuan kemampuan untuk berinteraksi dengan mobil. Jadi kalau mobil itu menjual misalnya ya, kalau mau jalankan mobil cukup dengan
mengenali suara. Jadi sebelum mobilnya itu dijalankan, disetel dulu programnya, cocokkan suaranya. Suara saya misalnya, suaranya pulang misalnya. Kalau mobilnya diperintah nyalakan mesin, jalan. Saya mau nanya, itu kalau terjadi zaman dahulu dibilang apa? Sihir atau bukan sihir? Sihir. Cuma ngomong nyalakan mesin, tiba-tiba bisa nyala. Betul ya? Voice command itu dengan perangkat yang disambungkan dengan lampu. Pakai komen ke Google tuh ya. Oke Google, matikan lampu depan mati semua. Oke Google, matikan lampu tengah mati semua. Oke Google, nyanyikan Indonesia Raya. Seluruh sound di ruangan nyanyi Indonesia Raya. Mungkin saya dibilang dukun. Kalau orang nggak paham ilmu Google dan kawan-kawannya tadi dibilang dukun, dibilang ahli sihir. Saya cuma mau ngasih gambaran begini. Google bisa merespon suara, dan suara tadi bisa memerintah Google melakukan sesuatu. Betul? Betul ya? Sederhana telepon. Oke Google, tolong panggil Habib Novel. Kalau nama saya direkam di situ, disimpan di situ, Habib Novel. Tiba-tiba calling, telepon Habib Novel. Kita nggak pencet, kita nggak sentuh, nelpon. Ini biasa atau luar biasa? Sebetulnya ini kan teknologi yang luar biasa, tapi karena kita udah biasa, maka jadi biasa-biasa saja. Betul semacam itu? Oke. Kalau suara kita ini dikaitkan dengan Google menghasilkan sesuatu, lantas bagaimana kalau suara itu Allah yang menyusun dan Allah yang mengatur dan semua dikaitkan dengan jagat raya? Maka ketika kamu melakukannya, apa yang terjadi dengan jagat raya terhadap dirimu? Allahu Akbar. Klik, 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 klik. Ini semua yang terkait dengan sholat takbiratul ihram. Perintah Allah kepada siapapun yang takbiratul ihram, sholat kepadaku, wahai jagat raya, lakukan ini, jalan. Cuma kita nggak lihat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa yang tidak begitu dibaca, maka semua perintah Allah kepada jagat raya terkait doa tidak ini jalan. Bisa paham sampai di sini? Al-Fatihah dibaca, surat dibaca, kita ruku, i'tidal, sujud, maka perintah Allah yang terkait dengan gerakan tubuh. Ada yang nanya, emang gerakan tubuh bisa berpengaruh sesuatu? Ya Allah, handphone aja face recognition dia bisa membaca wajah. Kalau wajahmu direkamnya nggak pakai kopiah, terus kamu pakai kopiah nggak mau buka itu teleponmu, kopiahnya dicopot, baru Google-nya atau handphonenya bisa merespon langsung, teleponnya bisa dipakai, teleponnya Nah, itu karena apa? Karena wajahnya dikenal. Maka begitu kita melakukan gerakan sholat, maka semua perintah Allah terkait dengan orang yang rukuk, perintah Allah terkait dengan orang i'tidal, perintah Allah terkait dengan orang sujud, jalan di jagat raya untuk orang tersebut. Maka orang yang betul-betul menjalankan sholat tidak mungkin susah, mustahil, tidak mungkin susah. Oke, tapi nyatanya banyak orang sholat kok fakir miskin. Loh, kamu ini seudon sama orang fakir. Kamu kira orang fakir susah? Banyak loh orang kaya susah. Betul? Banyak kan? Banyak orang fakir itu menertawakan orang kaya. Sana urip kok remoso. Kata orang miskin, kasihan tuh orang kaya, hidup kok susah. Ini orang miskin yang udah sholatnya benar. Hidup kok maunya repot-repot, pagi harus ngantor,
berangkat jam 8 dikasih kaos kaki, suruh pakai sepatu, suruh pakai dasi, pulang jam 4 sore. Itu namanya kerja atau dikerjain? Itu kata Bob Sadino almarhum. Itu bukan saya yang ngomong, Bob Sadino almarhum ngomong begitu ya. Ini orang-orang yang miskin yang udah ahli sholat, gak ruwet sama dunia nyantai. Ada yang dimakan, nggak ada, nggak makan, nggak repot, nggak makan, nggak repot. Makan itu yang agak repot, harus ngunyah, harus ngelok, betul ya? Nanti udah keisi harus dibuang. Repot atau nggak repot? Repot. Kalau nggak makan, ya paling cuma menahan lapar dan dahaga. Mana yang lebih berat? Derita menahan lapar dan dahaga, atau derita karena harus membuang isi nggak bisa dibuang? Maaf ya, saya ngomong begini ya memang rotok gimana gitu. Tapi ini konsep hidup yang harus dipahami. Bahagia itu nggak ada urusan dengan al-fulus wal duitun, nggak ada. Bahagia itu di sini, hati, di dalam dada. Allah kasih sholat itu hadiah yang besar. Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW dan boleh disehat, bahkan diperintahkan gitu, diwajibkan. Kenapa? Ya kalau nggak diwajibkan mungkin nggak paham, jadi diwajibkan biar paham gitu. Sebenarnya gini, aneh lebih hanya Bilal. Sampai Rasul Muhammad SAW mengatakan, wahai Bilal, jadikan aku bisa istirahat dan senang dengan sholat. Ya Rasulullah kalau udah istilahnya sholat itu seger, senang, ya senang, nyamannya luar biasa. Kenapa? Ya karena memang itu sesuatu dari mulai takbir sampai salam terangkai dengan jagat raya. Ini kalau diterangkan sholat bab begini kan baru nyantol. Ada rahasia apa ya ketika takbir kok tangan diangkat Allahu Akbar? Kok nggak takbir sejak kemauannya? Allahu Akbar. Kenapa takbir harus Allahu Akbar tangannya diangkat? Kenapa harus begini? Ini semua kan ada kaitannya dengan jagat raya. Hanya saja kan kita ilmunya belum nyampe. Belum nyampe. Bukan habaan manzur, bukan sesuatu yang sia-sia, enggak. Semakin nanti teknologi diungkap, semakin kita akan semakin semakin nyambung. Apa kata Imam Bukhari? Boleh dilanjut dikit? Ya. Ini orang miskin kan? Boleh ya bapak orang miskin? Maka jangan takut jadi orang miskin, dan jangan takut jadi orang kaya. Jadi orang kaya siap, jadi orang miskin siap, gitu aja kok repot. Karena bahagiaku bukan dengan duit, dan sedihku bukan karena kehilangan duit. Sungguh rendah manusia yang bahagianya dengan duit. Berarti kalau nggak punya duit dia nggak punya bahagia. Dan sungguh bodoh manusia yang sedihnya karena duit, sehingga kalau nggak punya duit dia sedihnya luar biasa. Tapi mukmin bahagianya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dengan Allah, bahagia yang paling mudah. Karena apa? Karena cukup mengucap Allah bahagia, cukup mengucap Subhanallah bahagia, cukup rukuk bahagia. Ini bahagia yang murah dan mudah. Tapi sebodoh-bodoh manusia adalah yang mencari kebahagiaan dengan cara yang susah, bukan dengan cara yang mudah. Nanti akan saya jelaskan. Alhamdulillah. Oh, gelas saja cangkir dibuka isinya beda-beda. Kamu ya, tak kasih tahu. Jangan tertipu sama wadah. Ini wadahnya luar biasa. Tapi kalau kamu buka isinya air mineral. Tapi air mineral itu sesuatu yang paling luar biasa. Nah ini wadahnya biasa-biasa, tapi isinya kopi. Kalau kamu menganggap kopi lebih mulia dari air mineral, maka kamu tertipu sama wadah. Betul kan ya? Jadi wadah itu kadang-kadang menipu. Kelihatannya wajahnya ganteng, tapi hatinya bosok. Na'udzubillah min. Kelihatannya wajahnya mualek, tapi hatinya menyenangkannya luar biasa. Pilih yang mana? Jawabannya saya ganteng, saya nyenang gitu. Poinnya nggak ada dalam pilihan. Ya kan, dalam ya. Pokoknya diujuk.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, bahagia itu nggak diukur dengan harta. Nih sebagai penutup saya mau ngasih ilmu tentang resep bahagia. Sebetulnya simbah-simbah kita dulu udah pinter. Kita ini sebagai putu ini rada belajar. Oh diajari simbah ilmu apa kata milih ilmu ini ngomong dulu sih gak cetok. Ya, belajar dari lihat film-filmnya yang nggak jelas, belajar bahagia dari sana. Akhirnya bahagianya padahal simbah itu ngajari bahagia gampang. Orang dulu tuh main engklek bahagia. Betul ya? Tahu engklek nggak? Engklek. Tahu ya? Orang dulu main engklek bahagia. Orang dulu itu main peta umpet bahagia. Orang sekarang diajak engklek, diajak peta umpet, kesel. Begitu diajak mainan tablet, baru bahagia. Berarti ini bahagianya ruwet atau nggak ruwet? Jadi untuk bahagia butuh punya tablet. Nggak punya tablet nggak bisa bahagia. Orang dulu nggak punya tablet tetap bahagia. Peta umpet kan nggak butuh modal. Betul ya? Engklek nggak butuh modal. Tinggal tanam kok garisi kok kotak-kotak itu mencolot bahagia. Masya Allah. Orang dulu tuh mengatur bahagia itu sederhana. Karena adilnya Allah Ta'ala, Allah letakkan kebahagiaan itu bukan pada materi, tapi Allah letakkan bahagia itu di dalam, bukan di luar. Di dalam, bukan di luar. Oke, sekarang saya mau tunjukkan. Nih, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan setelah menyaksikan kajian malam hari ini, antum mudah menemukan kebahagiaan. Saya mudah selalu bahagia, dan kita semua mudah berbahagia. Oke. Bahagia itu kan urusannya hati senang. Kalau hatinya senang maka dia bahagia. Betul? Berarti bahagia itu habit. Bahagia itu kebiasaan. Saya bahagia kalau ya, kebiasaan yang kemudian dia akui sebagai kebahagiaan. Sampai di sini jelas? Orang punya kebiasaan, terus dia akui ini kebahagiaan. Saya bahagia kalau hari Ahad bisa pergi ke pantai. Saya bahagia kalau dalam 1 tahun ada 1 waktu saya pergi ke luar negeri. Saya bahagia kalau saya punya motor 3. Saya bahagia kalau setiap orang punya standar kebahagiaan sendiri. Betul? Begitu seseorang menetapkan standar kebahagiaan, saat itulah dia sedang menciptakan ketidakbahagiaan. Begitu seseorang menetapkan standar bahagia seperti yang saya contohkan tadi, maka dia sedang menetapkan ketidakbahagiaannya. Contoh, kalau hari Ahad saya pergi ke pantai, maka saya bahagia. Kok hari Ahad tidak pergi ke pantai, jadi bahagia nggak? Nggak jadi. Berarti yang membuat dia nggak bahagia siapa? Dirinya sendiri. Betul? Kalau dalam 1 tahun saya bisa pergi ke luar negeri, ada 1 waktu yang saya bisa pergi ke luar negeri, saya bahagia. Nah kok tahun itu dia nggak bisa pergi ke luar negeri, dia bahagia nggak? Ada kebahagiaan yang hilang. Berarti yang menghilangkan kebahagiaannya siapa? Keputusannya sendiri. Betul semacam itu? Oke, lanjut. Kalau saya punya motor 3, atau saya punya motor 1, atau saya punya motor 2, alias kalau saya punya motor saya bahagia. Berarti kalau dia nggak punya motor, dia tidak bahagia. Berarti yang buat dia nggak bahagia siapa? Dia sendiri. Konsep hidup semacam ini, konsep hidup yang benar atau goblok?
Mohon maaf saya pakai kata yang kasar itu ya, biar terekam di benak kita masing-masing. Lawan diajari sama Allah bahagia itu gampang. Sholat bahagia, masukkan itu dalam hati. Kalau saya sholat saya bahagia, karena sholat itu mudah. Kalau beli motor kan gak mudah, keluar negeri kan gak mudah, pergi ke pantai kan gak mudah. Tapi kalau sholat, dimanapun bisa sholat, kapanpun bisa sholat, kecuali yang menstruasi, kecuali yang dilarang sholat, lagi nifas. Normalnya manusia yang tidak punya halangan dia bisa sholat. Gak ada air, dicari air gak ada, bisa tayamum. Gak ada air, gak ada debu, ya udah hormatul wajib, selesai, bisa sholat. Maka orang yang udah menetapkan standar kebahagiaannya sesuai standarnya Allah Ta'ala, gak mungkin hidupnya susah. Kenapa? Mudah bahagianya. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan bahagia dan senangku hanya dalam taat kepadamu. Wih, Pak Yai makanya gak repot cari bahagia. Lihat santrinya ngaji bahagia, yang lain bingung. Yai, pemandangan begini kok dengan bisa bahagia? Pak Yai kurang rekreasi. Pak Yai kurang rekreasi. Ini yang ngomong kurang ajar atau gak kurang ajar? Maka Yainya jawab, kamu kebanyakan rekreasi maka susah bahagia. Untuk bahagia aku gak butuh rekreasi. Kenapa? Ini rekreasi, kalau lihat ini bahagia Pak. Santri ngaji bahagia. Aku bisa duduk, saya misalnya bisa ceramah begini, saya bahagia. Maka saya gak butuh repot cari bahagia. Zaman sekarang mau ceramah kan mudah, sendiri juga bisa. Apalagi sekarang kalau ceramah gak perlu sendiri, cukup tayangkan di YouTube, selesai. Yang lihat banyak, bahagianya luar biasa. Konconya akeh, gak butuh ceramah, dikir. Subhanallah, bahagia. Jadi mau bahagia gampang, tinggal duduk senderan. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, bahagia. Lah yang lain sudah nyanyi gak bahagia, udah keliling satu kota gak bahagia, keluar masuk dari satu mall yang satu ke mall yang lain gak bahagia. Kenapa? Yang dicari gak didapatkan. Ruwet bahagia. Hei kawan-kawan, jadi kalau begitu selama ini yang salah siapa? Dirinya sendiri, gak mau nurut sama Allah Ta'ala. Dikasih bahagia itu mudah, tanpa cari yang angel. Bu, jadi bahagiamu mau mudah atau mau susah, Bu? Kalau mau mudah gampang, Bu. Bahagiamu menatap wajah suami, aku bahagia. Masya Allah, tiap hari tatap wajah suami, tersenyum. Suaminya nanya, kenapa kamu senyum-senyum menatap wajahku? Jawab, karena wajahmu adalah kebahagiaanku. Udah, gak usah repot lu. Tapi suaminya galak gak jadi masalah. Itu yang galak kan suami. Yang galak kan suami. Mau bahagiaku bukan masalah galak kamu gak atau gak galak. Pokoknya lihat wajahmu, aku bahagia. Mau cemberut kayak mau merengut kayak, pokoknya aku bahagia. Aku nggak membatasi bahagiaku dengan melihat wajahmu yang tersenyum. Jadi kalau melihat wajahmu tersenyum, aku bahagia. Wajahmu cemberut nggak bahagia, kan rugi. Pokoknya nyawang rupamu merengut, bersengut, guyu, seneng hatiku. Enak atau gak enak? Mudah. Sampai di sini jelas? Apa judulnya? Ilmu bahagia. Berarti untuk jadi bahagia yang dibutuhkan cuma apa? Taat. Nah untuk taat itu butuh duit enggak? Jelas. Lebih haji butuh duit, enggak punya duit enggak usah haji, gitu aja kok. Kan betul begitu ya? Duit kan, zakat itu kan ya ibadah, butuh duit zakat. Kalau nggak punya duit nggak zakat kok. Gak zakat itu kalau buat orang yang nggak punya duit juga ibadah. Namanya ibadah, terima zakat. Bahagia, aku
semua nanti zakat yang bagian 5 siapa? Ayo. Kalau Allah letakkan dia di bagian yang 5 zakat, dia senang-senang saja. Letakkan bagian ngasih zakat, dia senang-senang saja. Pokoknya senangnya dalam taat. Allah maj'al fi ta'atika farahi wa sururi wa nikmatnya luar biasa bahagia. Makanya sebodoh-bodoh manusia adalah yang menciptakan standar kebahagiaan, karena saat itulah dia sedang menciptakan standar ketidakbahagiaan. Nah, Allah tak kasih standar bahagia itu mudah, pokoknya kamu taat, bahagia, selesai. Berarti kalau maksiat dia sedih, betul ya? Ketika dia terjerumus maksiat, Allah kasih jalannya biar bahagia. Akhir. Orang yang terjerumus maksiat kan sedih itu ya, karena nggak taat. Tapi Allah kasih jalan segera agar dia bahagia. Kenapa? Begitu kamu terjerumus maksiat, kamu taatnya namanya istighfar, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, bahagia. Alhamdulillah aku bisa istighfar. Alhamdulillah aku bisa tobat. Alhamdulillah aku bisa amal soleh, hapus dosa. Alhamdulillah, senang lagi dia. Gak ada ngeluh-ngeluh. Bergairah, bersemangat. Sampai di sini jelas? Karena bahagianya itu doa, duduk sama ibunya bahagia. Masya Allah, jadi ibunya, ya, guyon sama ibunya bahagia. Nah yang satu bahagia nunggu punya istri. Jadi gak dapat istri gak bahagia. Saya mau berbicara sama siapa? Saya mau ngobrol sama siapa? Gak ada pria yang saya ajak bicara, gak ada wanita yang saya ajak bicara. Lalu saya belum menikah, mau bapakmu jangan ngobrol. Orang tuamu kan lain, gak ada lain. Kalau kamu taatnya selaku anak, kamu akan bahagia. Nanti kalau udah punya pasangan nambah bahagia, bahagianya nambah. Kalau konsepnya begini asik atau gak asik? Asik atau gak asik? Jadi pilih yang asik atau pilih yang gak asik? Makanya kesian tuh orang-orang yang bahagianya harus pakai duit sakno. Bahagianya pergi ke Eropa, gagal terbang sengsara. Sudah direncanakan selama 1 tahun, tiba-tiba tiketnya di cancel. Mumet. Betul ya? Kalau orang-orang yang soleh misalnya merencanakan perjalanan, kok tiketnya di cancel, nggak jadi berangkat, ucap alhamdulillah. Ya, gak situ makbul, tinggal golek-golek aneh. Alhamdulillah, tetap bahagia. Karena konsep hidupnya sederhana, nggak apa. Ada satu orang punya kapal pesiar yang harganya itu miliaran, diparkir di tepi pantai, di pelabuhan. Gak jauh dari tempatnya dia parkir di pantai, ada kapal nelayan yang sampan pakai jendek itu. Terus nelayannya lagi tidur di kapalnya siang-siang. Yang punya kapal pesiar mau turun dari kapalnya, marani pelayan tadi. Pelayan yang disamperin. Kemudian ketika pelayannya bangun, diajak ngobrol, dinasehati. Orang kaya nasehatin orang miskin. Orang kaya nasehatin orang miskin. Bapak ini kalau tadi tidak tidur, Bapak gunakan untuk berlayar, maka Bapak akan dapat ikan. Ikannya Bapak jual, Bapak akan dapat uang. Kalau Bapak giat, maka uangnya ditabung, Bapak akan bisa berubah dari kapal getek jadi kapal yang pakai motor. Kalau udah kapal yang pakai motor, Bapak bisa melaut lebih jauh ke tengah, nanti hasilnya lebih banyak. Nanti kalau Bapak tabung lagi uangnya, Bapak punya kapal yang lebih bagus. Nanti kalau Bapak lakukan terus, nanti Bapak punya kapal pesiar seperti saya. Punya kapal pesiar seperti saya. Jadi nanti Bapak bisa tidur dengan nikmat di kapal pesiar. Orang miskin tadi jawab, udah selesai Bapak ngomong. Udah, kasihan kamu. Kok kasihan bagaimana? Untuk tidur nikmat saja nunggu punya kapal pesiar. Untuk tidur nikmat kok kamu nunggu punya kapal pesiar? Lalu saya sekarang aja di sini tidurnya nikmatnya karena nikmat sama kamu. Ngapain saya susah seperti kamu? Saya malah sedih.
seneng kok wangil men. Jadi yang pintar yang mana? Yang mensyukuri keadaannya, yang mensyukuri keadaannya. Ini begitu cara hidup. Jadi hidup tuh gampang. Ini anak-anak muda perlu diajari model begini. Nggak diajari standar bahagia punya mobil, standar bahagia punya rumah, standar bahagia punya istri, punya suami, standar bahagia punya anak. Begitu menikah 10 tahun nggak punya anak, nggak bahagia rumah tangganya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu sama menantunya keterlaluan. Ngomong puasa gitu ya, lambene oknum bok-bok, lambene oknum bok-bok dan oknum bapak-bapak, mertua laki dan mertua perempuan ngomong sama menantunya, galiana kok iso. Masya Allah, ini oknum yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan mertua yang soleh, yang lidahnya bertuah. Ini bukan oknum kalau ini, memang pelaku. Pelaku soleh dan solehah, mertua laki dan mertua perempuan. Anaknya dan menantunya 10 tahun menikah belum dapat keturunan. Jawabannya santai, alhamdulillah awakmu benar. Ya, tidak seperti bapak ibu dulu baru nikah udah punya anak rekoso gak nikmati hidup. Lah kamu udah 10 tahun bulan madu terus lanjutkan lah. Ya nggak usah mikir berapa anak, nggak usah mikir cucu buat orang tua, tenang saja. Udah waktunya. Kalau belum waktunya. Urip gampang aja, nggak usah repot. Nanti kalau kamu meninggal nggak punya anak, tenang. Di surga itu banyak anak yang bisa kamu ambil. Di surga banyak anak yang bisa kamu ambil. Di dunia itu cuma sebentar. Belum lagi kalau kamu dikasih nanti kamu nggak mampu tambah repot. Masya Allah, mantunya mertua soleh, mertua solihah. Itu kan hidup tuh standarnya gampang, jangan dibuat angel. Makan sehari harus 3 kali. Saya ngajari sopo. Sehari harus makan 3 kali. Yang ngajarin siapa? Harus. Akhirnya apa? Sehari makan sekali, lambungnya sakit. Tapi orang-orang dulu enggak. Kalau lapar makan, belum kenyang berhenti. Jadi ngirit. Betul, lapar makan, belum kenyang udah berhenti. Ngirit atau enggak ngirit? Ngirit, hemat. Sehingga ketika lapar, dia itu enggak akan kena lambungnya masalah. Karena untuk membuat agak kenyang mudah, nyumput air aja kenyang. Nabi Muhammad SAW itu berhari-hari makannya hanya minum air, tamr wal ma, kormanya cuma sejuk itu sehat. Istrinya juga begitu sehat, putrinya juga begitu, Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha sehat. Sementara kita enggak, kalau enggak makan ini, enggak makan ini, enggak makan ini, enggak makan ini, maka tubuhku enggak kuat. Sudah membuat penyakit di dalam pikirannya sendiri. Ada enggak yang model begitu? Ada lagi ibu-ibu, oknum ibu-ibu. Bukan yang di sini ya, oknum ibu-ibu. Kalau aku tidak punya pakaian seperti itu, aku bukan wanita terhormat. Kalau aku nggak punya tas macam itu, aku bukan wanita terhormat. Kalau aku pergi ke mall bajunya nggak seperti itu, aku bukan wanita terhormat. Sehingga ketika diajak oleh suaminya, yuk dia pergi ke mall, begitu dibuka lemari pakaiannya nggak ada, nggak ada pakaian yang cocok buat ke mall. Bodohnya luar biasa. Kenapa? Kesempatan jalan bareng sama suami dia buang gara-gara nggak ada pakaian yang cocok buat ke mall. Sementara yang satu laki keren. Ini pelaku solihah. Standar pakaiannya sederhana, menutup aurat dan pantas, selesai. Menutup aurat dan pantas. Diajak sama suaminya ke mall. Yuk ke mall yuk. Dibuka di lemari pakaian masih kotor semua. Siap. Langsung pakai ruko berangkat ke mall. Pakai ruko ke mall. Nyantai dia. Orang mau lihat terserah. Ini pakaian terbaik untuk sholat. Betul. Kenapa untuk sholat aku tidak malu? Kenapa untuk mall kok malu? Pola pikir macam apa itu? Nyantai dia. Sementing gak ada yang bujuk. Masya Allah. Enak
akhirnya. Ada lagi yang punya standar ruwet, kalau tasnya nggak cocok nggak mau keluar. Ini kudungnya harus nyambung, kudungnya sama bajunya harus nyambung. Kalau baju sama kudung nggak nyambung nanti masya Allah, ruwet. Ini oknum loh ya, oknum. Orangnya nggak ada juga. Jadi, kalau saya itu nggak, saya kan sopir ya. Kalau nyopir saya pakai celana panjang. Sarungnya saya lepas biar gerak saya bebas, nggak ngerimpet begitu. Kemudian mau nyampe di sini tadi, mau nyampe kan saya harus ganti. Apa saya perlu cari hotel buat ganti rumah gitu? Cari rumah teman sahabat buat ganti kok ruwet. Bensinnya udah habis, dia tinggal parkir di pom bensin SPBU. Orang yang isi bensin, saya buka bagasi saya ganti di sampai mobil. Gitu aja kok repot. Enak atau gak enak? Enak udah. Gak gelem rumah. Dan saya heran ada orang yang jangan ganti sarung di sampai mobil tau. Waktu sama jowo kok ya. Tinggal kubi sarungan selesai. Kenapa harus rumah? Ada lagi yang tidurnya harus kasurnya begini aku baru bisa tidur. Kalau nggak begini aku nggak bisa tidur. Masya Allah, standar tidur dibuat kuat. Tidur itu geletak, ngadep kiblat, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, selesai. Biasakan begitu. Jadi tidur di kasur ya turu, tidur di waktu ya turu, tidur di sudut ya turu. Enak atau nggak enak? Enak. Gampang nggak standar bahagia? Dan yang diajarkan begini biasanya santri dan yang ngajari kiai. Betul kan ya? Makanya santri itu perkasa. Diajak tidur di hotel bintang 5 siap, diajak tidur di hutan siap, diajak makan pizza yang termahal siap, diajak makan nasi jagung siap, diajak poso siap, diajak badong siap. Siap semua. Ya ada yang nggak siap selama itu toh. Enak atau gak enak? Jadi hidup jangan dibuat ruwet. Murid kok digawe ruwet. Jelas semuanya? Apa? Oknum ibu-ibu dan oknum bapak-bapak, oknum suami dan oknum istri, oknum mertua laki-laki dan oknum mertua perempuan, jangan ruwet. Hidup jangan dibuat Masya Allah. Ada lagi mau nikah, kalau pakaiannya nggak pakaian teman-teman, aku nggak jadi nikah, merasa nikah di sana. Rapi kok rumah. Nikah itu cukup ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, selesai. Kalau nggak ada tamu undangan, nanti kalau nggak ada keluarga yang bagus, aku gimana? Ada yang model begitu? Ya ruwet enak itu. Para kiai, para habaib itu, masya Allah. Tahu hakikatnya nikah? Hakikatnya nikah itu kelamaan di kamar. Jadi semakin cepat semakin bagus. Semakin gak keluarkan duit untuk ngasih makan orang semakin bagus. Yang penting sunahnya dijalankan. Aulin walau bisa kasih makan orang. Dulu kandani aku nikah ya wes cok ganti tak kira ngomahmu selesai. Cukup berapa orang dipanggil misal begitu. Gak ruwet. Ya kalau undang-undang dia senang, tapi nggak ada harus gitu loh, nggak ada harus begini, harus begitu. Pada Allah dan Rasulnya Muhammad tidak mengharuskannya, Ada lagi, aku nanti menikah kalau usiaku sudah 30 tahun, kalau belum 30 tahun aku belum mau menikah. Nanti saya mau punya mantu, kalau mantunya punya rumah, kalau mantunya belum punya rumah, saya nggak mau punya mantu. Ruwet enggak ruwet? Jadi banyak orang sekarang ini membuat ruwet hidupnya sendiri, masya Allah. Entah kenapa saya malam hari ini ngomongnya begini. Mungkin banyak di YouTube jamaah yang minta resep hidup bahagia, mungkin begitu. Jadi begitu. Ada lagi yang ngadep sama saya, Habib, saya ini kalau di kantor banyak masalah, Bib.
Ojo kok ruwet. Gimana? Gak usah ngantor. Gak ada masalah. Betul kan ya? Nah, lo kenapa pakai ruwet? Lo Beb, kalau nggak ngantor kan saya nggak dapat duit. Siapa saya ngomong? Siapa yang bilang kalau nggak ngantor mungkin kamu duitnya lebih banyak tapi ya usaha. Tapi kan sebelum usaha kan saya kan ngalami yang gak enak, ya sabar. Sabar ya bodoh mati. Ngomongin kok gak belum sabar. Orang lahir saja brojol butuh sabar, betul ya? Mau bisa ngunyah gigi tumbuh butuh sabar. Mau melek saja butuh sabar. Masa menghadapi kehidupan kok gak mau sabar? Buat mudah. Don't sweat the small thing. Buah hatinya omong. Ya Allah. Asal mengucap ya, don't sweat the small thing. Semua urusan dunia itu kecil, maka jangan dibuat berat, jangan dibuat besar. Habib, motor saya hilang. Ya gak apa-apa. Cari, tapi jangan dibuat ruwet. Sederhana saja. Beb, motornya hilang. Moga-moga tunggu meneh sing HP. Tapi kapan Beb nyombu? Motor hilang kan kakinya nggak hilang, betul ya? Tapi kan saya nanti mau ke kantor susah, Beb. Saya ngomong sopo, bilang bega, punya Beb ya wes ngomong bega tadi, nurut ya Mas. Gitu aja kok, repot. Kan yang malu salah mau dewe gengsi. Gue mau apa hidup muda apa dibasuh? Susah. Saya dulu sekolah nggak punya motor sekolah, tapi tiap hari saya bisa naik motor. Tinggal saya ngomong sama teman saya, bisa ngambil nggak bisa, ayo diambil. Iya kan ya? Kalau teman saya nggak bisa ngambil, saya naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel saya bahagia, naik motor saya bahagia, jalan kaki saya bahagia, enggak sekolah saya juga bahagia. Gitu aja kok, repot. Enak atau nggak enak? Bu, Ibu, sudah tercerahkan? Sudah. Entah yang gimana ya, wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memetik manfaat. Karena inti sari Isra Mi'raj malam hari ini adalah bagaimana membuat orang lain bahagia dan bagaimana kita bahagiakan diri kita sendiri. Standar kebahagiaan itu hanya dalam doa. Itulah standar kebahagiaan. Jangan buat standar yang aneh. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang itu untuk Allah. Ya, pangan itu yang penting bisa hidup. Papan itu yang penting kita bisa meletakkan tubuh. Udah selesai. Jangan kalah sama orang gila. Orang gila nggak pernah ruwet tentang hidupnya, maka orang gila hidupnya bahagia. Betul ya? Orang gila itu hidupnya bahagia dan sehat. Buktinya mesam-mesam sendiri. Orang gila itu senyum-senyum sendiri. Kenapa orang gila senyum-senyum sendiri? Karena menertawakan manusia. Kasihan mereka, nggak tahu kebahagiaan yang merasakan. Sana sehat, makan apapun sehat, tidur dimanapun sehat. Betul ya? Orang gila jalan sendiri, kita yang waras lari. Berarti orang gila itu sakti. Belum ngomong yang lain sudah lari. Luar biasa. Ya maksudnya bukan begitu aman sih, cuma belajarlah gitu ya, belajarlah. Masa kita ini dikasih Allah kesempurnaan akal, kesempurnaan kesehatan, dengan segala macam penyakitnya kan tetap sempurna. Dikasih pikiran, dikasih ilmu, dikasih teman, dikasih bumi, dikasih jagat raya yang segede ini. Kok standar bahagia susah? Kalau ditanya sama orang, itu yang lain pada luar negeri untuk bahagia. Bagaimana kamu akan bahagia? Oh gampang, saya keluar angkasa. Kok bisa? Keluar angkasa dia, dulu langit kan selesai. Begitu saya lihat langit kan berarti kan saya meninggalkan bumi menuju langit. Berarti keluar angkasa. Betul. Tapi bahasanya dibuat keren dikit. Saya keluar angkasa. Padahal dananya langit. Masya Allah. Bintang-bintang yang indah. Selesai. Lihat ketumbuhan tuh. Lihat yang sekitarnya. Itu semua hiburan yang menyenangkan. Nah Allah hibur kita, kalau kita gak bahagia, kita lama tuh.
Allah ciptakan kucing buat menghibur kita. Kucing lewat tuh kalau kita lihat harusnya bahagia. Masya Allah kucing. Pernah kamu guyon sama kucing? Belum pernah kan? Kucing lewat buat sombong. Kalau kucingnya nggak mau menjawab, kamu berubah bahasa. Mungkin dia normal. Ternyata bercanda dengan kucing itu bisa membuat bahagia. Saya kalau nyopir itu suka ngomong sendiri biar saya bahagia. Ya, karena supir itu kan biar gak ngantuk ngomong sendiri. Ya, ayo, lanjut kenal. Ya terus, gas terus, tabrakan sih sana misalnya. Cuma bosan sendiri, tapi saya terhibur, bahagia. Yang penting halal, halal, jangan yang haram. Kenapa Habib Novel malam hari ini ngulang-ngulang terus bahagia? Karena terlalu banyak orang stres akhir zaman ini, terlalu banyak orang ngeluh akhir zaman ini, terlalu banyak orang mumet akhir zaman ini, dan sebetulnya tidak punya alasan untuk mumet. Mumetnya dibuat sendiri. Habib, suami saya kurang perhatian sama saya. Ayo, ada enggak ya nih? Ayo, ada enggak nih? Saya tanya, kurang perhatian bagaimana? Saya itu loh, telepon gak diangkat-angkat, WA gak dibaca-baca. Katanya, nah kapan teleponnya? Nah, waktu suami saya berangkat ke kantor, WA-nya ya waktu perjalanan ke kantor. Nah setelah itu ya sampai sore nggak dijawab teleponnya, nggak dijawab WA-nya. Terus ya malam ketemu di rumah. Dan setelah itu suami saya jawab, nggak sempat pegang handphone. Berarti dia nggak perhatian sama saya. Oh, jadi suamimu itu pagi ninggalkan kasur, pagi ninggalkan kamar mandi, pagi ninggalkan halaman rumahnya, pagi meninggalkan kenikmatan merdekanya untuk raya-raya, pagi meninggalkan istri dan anaknya, pergi ke kantor hanya gara-gara gak sempat balas WA-mu. Kamu biar gak perhatian. Wanita macam apa kamu? Iya Pak, kalau suruh pilih di mana Pak? Itu dulu. Kurang perhatian apa suami yang meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan kasurnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan semuanya untuk menghadapi bosnya di kantor, menghadapi teman-temannya yang ada di perusahaan, menghadapi kerjaan yang berat. Semua itu demi perhatian kepada istri dan anaknya. Hanya gara-gara gak ngangkat telepon, terlambat balas pesan, dianggap kurang perhatian. Wanita macam apa yang hidup bersamanya? Oknum mengerikan. Ada enggak yang model begitu? Standar perhatian kok kayak gitu. Nah kalau suamimu nggak pulang setahun, nggak ngabari, nggak ngasih duit, nggak ngasih berita, nah itu namanya nggak perhatian. Itu betul. Itu Pak, betul. Jelas saudara-saudara? Jelas saudari-saudari? Nah untuk contoh suami yang ruwet tidak saya sampaikan malam hari ini, karena itu pada episode yang selanjutnya di tempat yang berbeda, insya Allah ya. Karena sekarang sudah saya ceramah berapa menit Mas Eko? Hah? Ngawur 1 jam setengah. Kok gak kerasa? Menurut teori seharusnya saya lemes. Menurut teori seharusnya saya tampak. Menurut teori ya. Cuman saya gak suka teori, saya suka praktek. Saya gak suka teori, suka praktek. Prakteknya itu pokoknya kalau ngaji seneng, kalau ngaji berenergi, kalau dari ilmu akan bersemangat. Prakteknya begitu. Maka apapun yang tampaknya melelahkan saya, begitu saya ngajar otomatis itu akan jadi menyenangkan, insya Allah. Kenapa? Karena standar bahagia saya mudah. Melihat santri, melihat teman-teman saya cari ilmu, saya bahagia, enak. Saya kalau duduk sama teman-teman saya itu ngobrol begini. Nah kalau surga itu seperti ini udah cukup. Surga itu begini saja aku cukup senang. Seandainya surga nggak ada bidadari, nggak ada sungai, nggak ada, cukup begini tak begini loh surga, cukup senang.
apalagi bonusnya kebanyakan di surga. Ya bonusnya kebanyakan, senengnya luar biasa. Artinya apa? Saya super bahagia gitu loh. Jadi nggak pakai repot lagi harus cari bahagia. Mau kemana mas? Cari bahagia. Ya salah. Mau kemana mbak? Cari bahagia. Kesiannya ya Allah. Punya anak punya, kok gak bahagia? Punya suami punya, kok gak bahagia? Punya rumah punya, kok gak bahagia? Keluar cari bahagia. Jadi bahagianya jauh di luar, harus dicari. Berapa bahagia di sini? Nih, gak usah dicari. Bahagia itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa syukur sama Allah, maka dia bahagia. Clear? Dah, jangan bahagia bergantung handphone ya. Punya handphone bahagia, nggak punya handphone juga bahagia. Punya mobil bahagia, nggak punya mobil bahagia. Punya pasangan hidup bahagia, belum punya pasangan hidup juga bahagia. Punya anak bahagia, belum punya anak juga bahagia. Menganggur bahagia, punya pekerjaan juga bahagia. Tapi jangan jadi pengangguran. Jangan jadi pengangguran, berjuang untuk bekerja. Tapi kalau ditakdirkan sama Allah Ta'ala, ada saat-saat kita menganggur dalam arti nggak punya pekerjaan tetap begitu ya, harus tetap bahagia. Super terakhir, contoh tadi ini pengangguran bahagia boleh. Ini sering saya sampaikan di pengajian. Seorang suami pulang dari kantor bawa berita yang menyedihkan, dipecat dengan tidak terhormat, sehingga semua gaji tidak diberikan, zero, pulang nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah laporan sama istri, istrinya tersenyum bahagia, memeluknya dengan erat dan mencium keningnya dengan penuh cinta sembari mengucapkan alhamdulillah. Suaminya kaget, terperanjat dan langsung nanya atas sikap aneh dari istrinya tersebut karena menganggap jangan-jangan istrinya stres. Maka nanya sama istri, kenapa engkau tampak sangat bahagia? Istrinya pun menjawab, aku selama sebulan ini ada program pengajian. Ada program pengajian di sebuah pesantren yang sudah kurencanakan cukup lama, dan itu butuh ditemani oleh suami dan atas izin suami. Aku minta sama Allah Ta'ala agar engkau diizinkan libur kerja selama 1 bulan. Hari ini engkau dipecat dan ini tepat saatnya pendaftaran, karena inilah hari yang kutunggu-tunggu. Sayangku, gak usah mikir-mikir, mari kita nyantri bareng. Makan dijamin Pak Yai, tempat dijamin Pak Yai, ilmu dikasih Pak Yai, dan semuanya gratis. Pulang dari pesantren cari duit lagi. Kata suaminya, Masya Allah, istri solehah. Enak tak enak? Ini kalau konsep hidupnya begitu kan menyenangkan. Jangan ikuti konsep-konsep kufar. Jangan mengikuti konsep-konsep orang-orang yang gak beriman. Jangan mengikuti konsep-konsepnya orang-orang yang gak percaya pada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti konsepnya orang-orang yang gak mengikuti Al-Quran, gak mengikuti Rasulullah, gak mengikuti ulama, gak mengikuti habaib, gak ikuti para awliya, gak ikuti para kiai, gak ikuti para guru. Konsepnya gak usah dicontoh. Nahnul muluk, kita ini yang ikuti konsepnya para nabi. Kitalah raja-raja yang sejati. Karena jadi raja gak butuh punya kerajaan, karena kerajaan kita adalah tubuh kita sendiri. Jelas? Terus cukup. Alhamdulillah. Mas Eto udah berapa menit? 1 jam 40 menit. Masya Allah, seperti kesurupan. Semangat semua. Mudah-mudahan Allah akan manfaat. Ya, dan minta maaf tadi saya tentang kenapa, karena hujan. Karena hujannya, Masya Allah, banyak wilayah yang hujannya deras ya. Hujannya deras. Tadi seyogianya saya ngantar ibu saya pulang ke Solo, tapi ibu saya pengen ke Surabaya. Jadi saya ngantar ke Surabaya. Terus ibu saya pengen ikut pengajian. Jadi ibu saya malam juga ikut pengajian. Dari sini baru saya balik ke Solo. Jadi tadi saya dari malam di Madiun, paginya ke Solo, sampai Solo ke Kediri, dari Kediri ke Surabaya. Di Surabaya cukup 1,5 jam. 1,5 jam dari Surabaya balik langsung ke Tulungagung. Di Tulungagung insya Allah 2 jam, kan 1 jam 40 menit nih ya tambah 20
menit jadinya 2 jam. 2 jam di Tulungagung, balik ke Solo, insya Allah sampai di Solo lanjutkan aktivitas. Tidak marafata fansok. Begitulah semangatnya orang yang menikmati hidup. Urip pisan semeno atimu. Hidup itu cuma sekali. Nikmati dunia ini. Masya Allah, dunia seperti ini indahnya kok. Urip itu untuk suntuk, sumpah, naudzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan keberkahan masjid ini sampai kepada kita semua. Jangan lupa di bulan Rajab ada amalan namanya istighfar, ada amalan namanya doa Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada amalan namanya nyambung silaturahim, ada amalan namanya perbaiki hubungan dengan orang tua dan mertua, ada amalan jangan sampai kita putus silaturahim dan jangan sampai durhaka kepada orang tua, ada amalan jangan nyimpen benci pada siapapun, jadikan hati menyayangi semuanya, jalankan itu sehingga nanti Ramadan kita termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واكتبنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا حتى نهضر بالغفران والعتق من النيران. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. والحمد لله رب العالمين على هدينا وعلى كل نعمة صالحة جامعة نافعة وعلى من وحده علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan terima kasih Pak Majama dan sampaikan oleh Pak Mufi.